Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wal hidayah wa kafa biha ni'matihi. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, hadrata muhtaramat summa ila hadrati kiram jami'a asatiza wal muhtaram ummahatul musallina alazi yahduruna fi hazal masjid fi hazal majlis ta'lim as-saghir hadanallah wa iyyakum. Ayuhal ummahat, asar sekarang kita mensyarah kitab Sirrul Asrar ya. Nah ini kitabnya Bu, sengaja saya bawa nih. Ini kitab aslinya Arab Gundul ya. Ini aslinya Bu. Makanya ini saya foto, saya masukin di handphone. Kalau bawa-bawa sakil pun berat ya. Jadi sekarang yang saya coba syarah itu adalah Al-Faslu Hadi Asyara, pasal 11 fi bayani sa'adati wa saqawati ya, tentang bahagia dan derita. Kemudian saya juga untuk kajian sore ini mensyarah kitab Durratun Nasihin. Jadi dalam satu kajian kita dua kitab saya syarah tentang hawa nafsu dan akal ya. Nah, kemudian dari dua kitab yang saya syarah tersebut ya, saya telaah, maka judulnya itu pengaruh hawa nafsu dan akal terhadap bahagia dan deritanya manusia. Bahagia derita ada di sini, nafsu dan syahwat dan akal ada di Durratun Nasihin ya. Nah, ini kupasannya saya bikin dari mulai kulit sampai ke isi ilmu, semua isinya nih Bu ya. Maka perlu lebih fokus ya, nggak kayak uku dulu jangan banyak bercandanya. Ya, pertama gini, hadis riwayat dari Abu Musa waqala Nabi SAW mithlu ba'asanillahu bihi minal huda wal ilmi. Jadi Rasulullah itu menceritakan bahwa turunnya petunjuk dan ilmu itu oleh Allah diturunkan kepada Rasulullah SAW ya, kama sali goisil ya, seperti diturunkannya hujan ya, gois itu hujan, kasiri asoba ardon, yang mengguyur bumi gitu, hujan deras ya, yang turun ke bumi gitu. Mata kelamun aya hujan teh orang kudu doa yang sederhana aja, Allahumma shayban nafi'an gitu ya. Fakana minha naqiyatun qabilatul ma'a gitu. Maka dari hujan yang turun dari langit tersebut ya akan jatuh ke tanah. Nah, kemudian ada yang sifat tanahnya itu menjernihkan ya, sebagian ada juga yang bisa menyerap, tanah mengumpulkan air, diserap air itu ke dalam tanah. Fa'an batatil kala'a wal usbal kasiro, kemudian menumbuhkan rumput dan ilalang yang melimpah. Seperti kebun, sawah itu kan butuh hujan ya. Malah ada sawah yang tak ada hujan. Fa'an batatil kala'a wa usba kasiro, kemudian menumbuhkan rumput dan ilalang yang melimpah. Wa kanat minha ajadibu amsakatil ma'a gitu. Dan diantaranya ada tanah yang gersang, yang tandus, tapi menangkap air Bu. Jadi Rasulullah juga menyampaikan bahwa ada juga tanah yang tandus, yang gersang, tapi menyerap air gitu. Ya, bahkan menampung air gitu. Ya, ini contohnya apa Bu? Contohnya di Arab, di gurun. Ya, di gurun itu ada yang namanya oasis atau wahah gitu kalau dalam bahasa Arab. Ya,
fanafallahu bihanasa gitu. Maka Allah memberi manfaat kepada manusia melalui oasis tersebut, ya. Fasyaribu wasaqawa zara'u gitu. Sehingga manusia itu dapat minum dan dapat menyiram dan dapat menanam, ya. Wa asobat minha ta'ifatan ujra gitu. Dan dari oasis itu, ya, atau wahah tadi, atau bahasa Indonesia mah daerah subur di tengah gurun, ya. Justru banyak kelompok-kelompok yang lain yang jauh dari tempat itu yang mengambil atau mendapat manfaat, ya. Gitu. Karena gini, Bu, biasanya di oasis di gurun pasir itu kita kenal dengan orang menyebutnya istilahnya fata morgana. Jadi dari jauh kelihatan ada air, pas dideketin nggak ada gitu, ya. Nah, itu fata morgana sifatnya gitu. Nah, banyak orang yang menyangka kalau oasis itu adalah fata morgana, maka banyak yang nggak mau deket. Yang untung itu yang coba-coba. Yang coba-coba ternyata benar ada air gitu, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan innama hiya ki'anun la tamsiku ma'an gitu. Sungguh ada sebagian tanah, ya, yang datar yang tidak menyerap air, Bu. Ini digambarkan ke Rasulullah. Walatun bitu kalaan, dan tidak menumbuhkan rumput. Fadzalika maslu, inilah permisalan, ya. Man faqiha fi dinillahi, mereka yang memahami agama Allah, wa nafa'ahu ma ba'asanilahu bihi gitu, dan memahami memahami apa manfaatnya Allah mengutus Rasulullah SAW gitu, ya. Falima wa alama. Jadi untuk apa Rasulullah diutus oleh Allah? Yaitu untuk belajar dan mengajarkan, terutama Quran dan hadis, ya. Fa'alima, belajar, wa alama, dan mengajarkan. Wa mathalu man lam yarfa bizalika ra'san gitu. Dan perumpamaan orang yang tidak mau mengangkat kepala. Jadi kata Rasul juga ada orang-orang yang tidak mau mengangkat kepala, itu artinya yang tidak mau peduli terhadap firman Allah. Maka banyak yang kafir, ya. Karena tidak mau peduli dengan firman Allah yang disampaikan ke Rasulullah SAW. Walam yakbal hudallahi lazi ursiltu bihi gitu. Dan tidak mau menerima hidayah yang Allah mengutus aku untuk membawa risalah dan hidayah tersebut, ya. Ini hadisnya sahih, Bu, karena ini mutafakun alaih. Mutafakun alaih itu maksudnya hadis yang meriwayatkannya lebih dari satu, ya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim gitu. Jadi makna hadis tadi, ibu-ibu sekalian, ya, saya mutalaah bahwa wahyu Allah itu diterima oleh Rasulullah SAW, kemudian didakwahkan oleh Rasulullah SAW kepada hamba-hamba Allah, kepada umat manusia, ya. Sebagai apa? Sebagai ilmu, ya. Sebagai ilmu yang sebagian besar itu ilmunya itu menjadi taufik dan hidayah. Ini gambaran tanah ini sebagai manusia, ya, yang menerima ilmu itu, kalau dia menyerap itu menjadi taufik, kemudian dia amalkan menjadi hidayah, gitu, ya. Nah, kemudian hadis ini juga menggambarkan bahwa masih banyak orang-orang yang tidak mau menerima risalah Rasulullah SAW, ya. Wa qala Allah Ta'ala huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, ya. Allah yang mengutus Rasulullah SAW dengan Al-Quran sebagai petunjuk dan agama yang benar, yaitu agama Islam. Liyudhirahu ala dini kulihi, dan Islam itu diunggulkan di atas segala agama. Artinya apa? Sesungguhnya, Bu, tidak ada agama samawi. Karena agama yang sesungguhnya hanya Islam. Jadi istilah agama samawi, agama langit, Kristen, terus apa lagi? Buddha, Hindu, kemudian Islam, sudah tidak ada. Kristen sudah tidak ada karena sudah tidak asli. Hindu sudah tidak ada, demikian juga Buddha.
yang asli masih sampai sekarang dan akhir zaman itu hanya Islam gitu ya. Maka di sini Allah Ta'ala jelas menjelaskan liyudhhirahu ala dini kulihi. Ya, jadi nggak ada tuh agama lain ya. Kalau kepercayaan bolehlah. Orang mau percaya banyak sekali nggak masalah gitu. Tapi kalau agama hanya satu ya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik pasti marah tuh, nggak suka gitu ya. Nah kemudian ibu-ibu sekalian, isi hadis ini ya saya telaah gini ibu-ibu sekalian. Ketika Allah menurunkan wahyunya kepada Rasulullah melalui